warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan buku nih pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan ini, kita masuk materi terakhir kelas 9, yakni bab 6 tentang pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Untuk itu, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu adalah cahaya. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Dikatakan tidak sempurna keimanan tanpa ilmu. Bahkan amal tanpa ilmu juga akan sia-sia. Ilmu adalah kunci segala kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sedangkan apa sih menuntut ilmu itu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Nah, kalau kemudian kita sudah menuntut ilmu, tetapi kita merasa belum ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka perlu dipertanyakan kembali bagaimana cara kita dalam menuntut ilmu. Apakah kita sudah niat menuntut ilmu dengan baik? Pada pertemuan kemarin buku ini meminta kalian menulis niat menuntut ilmu itu untuk mencari ridho Allah. Kenapa saya memerintahkan seperti itu? Ya, karena ketika kita menuntut ilmu itu untuk mencari ridho Allah dan Allah ridho kepada kita, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Jadi kalau untuk materi, untuk dunianya seperti apa, nanti akan otomatis mengikuti. Jadi yang penting kita dapat ridhonya Allah dulu, semuanya nanti akan lebih mudah. Nah, saking pentingnya perintah menuntut ilmu ini, Rasulullah itu bersabda, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, faridatun wajib. Jadi hukumnya itu wajib. Artinya, ketika kalian tidak melaksanakan, maka kalian akan mendapat dosa. Jadi, menuntut ilmu itu kewajiban kita, ya. Jadi menuntut ilmu mulai dari buayan, maksudnya itu dari kandungan ya ibu kita, itu sampai ke liang lahat itu kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Kewajibannya itu sepanjang masa. Nah, senada dengan ini itu coba kita telah kembali kepada wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yakni pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini saya tulis ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintahnya ingat, ini senada dengan apa yang saya perintahkan kemarin, niat mencari ilmu untuk meraih ridho Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Jadi yang dicari itu adalah ridhonya Allah. Nah, kenapa Iqra? Karena dengan Iqra ini kita kemudian mendapatkan wawasan baru, mendapatkan pengetahuan, ilmu yang kemudian itu meresap ke dalam diri kita dan bisa merubah tingkah laku kita yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik lagi. Nah, bahkan pada Quran surah Al-Alaq pada ayat 4 Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ada kata pena ya, qalam. Nah, ini kemudian perintah menulisnya di situ. Jadi, perintah membaca itu harus diiringi dengan perintah menulis. Karena ilmu ketika menulis ini adalah ikatan ya. Jadi untuk mengikat ilmu kita. Kalau kita sudah membaca, kemudian kita tulis, insya Allah ingatannya akan lebih kuat lagi. Nah, disitulah kemudian proses belajar itu terjadi. Oleh karenanya Allah itu menurunkan ini sebagai wahyu pertama. Karena ada urgensi, ada kepentingan mendasar yang dibutuhkan oleh manusia di situ. Nah, bahkan dikatakan laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu seperti binatang.
Jadi kalau kita malas menuntut ilmu, maka esensinya kita, hakikatnya kita itu tidak lebih sama dengan binatang. Apakah kita mau menjadi seperti itu? Sekarang kita masuk kepada khazanah keilmuan. Hadis pertama, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang mau mendapat surga? Ya nuntut ilmu gitu loh ya. Jadi mudah sekali karena nanti dengan ilmu maka akan ada banyak perubahan dalam diri kita. Insya Allah jalan masuk surga nanti itu akan mudah. Arti mufradat dari hadis ini, salakah menempuh, tariqon satu jalan, yaltamisu fihi untuk mendapatkan, sahlallahu lahu Allah memudahkan baginya. Khazanah keilmuan yang kedua. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sofwan bin Asal al-Muradi. An Sofwana bin Asal al-Muradi faqala ma jaa bika qultu umbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wadu'at lahul malaikatu ajnihataha ridum bima yasna'u. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Sofwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Arti mufradat, umbitul ilmah, mengambil ilmu dari sumbernya. Kharijin, orang yang keluar. Talabil ilmi, menuntut ilmu. Wadu'at lahul malaikah, malaikat mengepakkan. Ajnihataha, sayap-sayapnya. Bima yasna'uh, apa yang dikerjakan. Nah, dari hadis ini ya bisa kita pelajari ketika kita keluar rumah, di sini ya keluar rumah kemudian niat menuntut ilmu, maka itu malaikat langsung mengepakkan sayap. Nah, arti dari mengepakkan sayap ini itu adalah malaikat itu mendoakan kita. Karena mereka itu ridho ketika kita mencari ilmu, malaikat itu mendoakan kita. Doanya dengan apa? Doa dengan kebaikan, dan kebaikan. Dan kita tahu doanya malaikat itu ada doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana kemudian ketika posisi sekarang kita itu adalah proses belajarnya daring dari rumah? Apakah kita tidak mendapatkan ridho dari malaikat? Tidak seperti itu. Jadi ini juga bisa bermakna kiasan ya. Kalau kita posisi normal itu kan memang menuntut ilmunya sekolahnya itu dengan kita keluar rumah. Tetapi ketika kita sekarang, posisi sekarang, keluar rumahnya itu artinya dengan kita bergerak, ya, kita berniat untuk menuntut ilmu. Dari posisi sebelumnya kita hanya bersantai-santai, kemudian duduk manis, mendengarkan penjelasan guru, dan mengerjakan semua tugas-tugasnya. Itu adalah makna kiasan dari keluar dari rumah. Kita keluar dari posisi nyaman kita sebelumnya untuk menuntut ilmu. Nah, disitulah kemudian malaikat mendoakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Bahkan ada satu hadis juga yang menjelaskan ketika kita niat menuntut ilmu, maka malaikat, tumbuhan, dan hewan yang ada di sekitar kita itu ikut mendoakan kita. Alangkah bahagianya kita didoakan oleh malaikat. Khazanah keilmuan berikutnya yang bisa kita pelajari dari dua hadis itu, kita tidak boleh merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan selalu berpikiran positif.
meyakini semua yang terjadi karena kehendak Allah. Dengan begitu, kita akan memiliki rasa optimisme yang tinggi dan selalu bersyukur jika mendapat sesuatu yang menyenangkan sesuai harapan, namun tetap bersabar jika mendapat yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu berusaha bangkit dengan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Akhirnya kita memiliki sifat positif dalam jiwa. Nah, mukmin yang terbaik, yang disukai Allah itu yang seperti apa? Yang kuat atau yang lemah? Ya, seseorang kuat karena mentalnya kuat, seseorang lemah karena mentalnya lemah. Nah, mental yang kuat ini dibentuk dari mana? Dari pola pikir yang ada di kepala kita. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita pikirkan, maka itu yang terjadi. Jika kita berpikir bahwa kita bisa, kita mampu dalam segala hal, ya pasti yang terjadi seperti itu. Tetapi kalau yang ada di pikiran kita itu adalah susah, saya tidak bisa, ini terlalu sulit, terlalu ribet, maka nanti akan selalu ada alasan bagi diri kita untuk tidak mengerjakannya, untuk tidak belajar. Akhirnya kita menjadi mukmin yang bermental lemah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbuh ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, manusia tangguh dan kuat itu yang seperti apa? Yang seharusnya menjadi cita-cita kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Ingat, muaranya ya itu selalu kepada Allah, liridho ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah. Karena itu, kesuksesan dalam Islam itu memiliki 2 syarat seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. 1. Iman, 2. Ilmu. Jika kita memiliki keduanya ini, ya, kekuatan iman dan ilmu itu akan berpengaruh pada kekuatan berpikir. Fisik dan ruh yang berupa semangat berani menghadapi tantangan dan rintangan, membentuk ketentraman jiwa dan membentuk kehidupan yang baik. Ada beberapa kata mutiara ilmu dari para sahabat Nabi maupun tabi'ut tabi'in. Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Ini kata Umar bin Khattab. Ingat, jangan memaknai kata-kata ini dengan mentah-mentah, oh berarti saya harus cukup berilmu saja gitu ya. Bukan, maksudnya begini, orang yang berpuasa, sholat, berjihad, dengan antara orang yang berilmu dan tidak itu akan berbeda ya. Orang yang berilmu tahu syarat sah puasa seperti apa, syarat sholat yang sah, yang benar itu seperti apa, berjihad yang dinamakan jihad itu apa ya. Jihad itu apakah sama dengan teroris itu yang bom, itu yang membom semua orang yang dianggap mereka kafir itu yang seperti apa gitu loh. Layak enggak tidak kemudian membom orang dengan membabi buta seperti itu karena merasa dirinya adalah yang paling benar, padahal kebenaran itu hanya milik Allah, bukan milik kita sebagai manusia ya. Kalau kita belajar lagi sejarah Islam, kita orang Islam ya, kita dulu, Rasulullah dulu itu berperang jika sudah diancam, sudah terpojok posisinya, mau diserang, baru kemudian orang Islam melakukan perlawanan. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi bukan kemudian Nabi itu tiba-tiba menyerang untuk menyebarkan agama Islam, tidak. Nabi itu pun berdakwahnya baik dengan memberikan keteladanan, kemudian mengajak dengan baik-baik, kemudian memberikan surat ketika jauh ya, kemudian memberikan contoh dari utusan-utusannya. Tetapi ketika proses itu semuanya sudah dilaksanakan, diajak untuk masuk Islam, tidak mau pun Nabi itu tidak memaksa, dibiarkan oleh Nabi, asalkan kita tetap bisa menjaga toleransi gitu. Tetapi ada beberapa yang diajak oleh Nabi itu melakukan perlawanan. Saya tidak mau masuk Islam, lebih baik saya berperang. Nah, disitulah kemudian baru Islam itu menyatakan perang. Gitu. Jihad yang sebenarnya seperti itu. Bukan kita yang menyerang duluan. Nah, menuntut ilmu apakah berjihad? Iya, menuntut ilmu itu juga berjihad. Jadi bukan hanya perang. Zaman sekarang kita jihadnya dengan apa? Dengan ilmu, nuntut ilmu itu sama aja pahalanya dengan berjihad. Begitu ya. Tolong dipahami betul.
Kata mutiara kedua, ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi. Adapun harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta, kamulah yang menjaganya. Dari Ali bin Abi Thalib, yakin ketika kita berilmu nanti harta itu akan mengikuti kita sendiri. Gitu. Kan harta kita akan menjadi lebih barokah. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu kecerdasan. Ini syarat menuntut ilmu. Kecerdasan, selalu ingin tahu. Tabah ini artinya sabar ya. Sabar dengan segala kesulitan yang dialami, terus diikutin prosesnya. Punya bekal dalam menuntut ilmu. Punya bekal itu artinya apa? Kita siap. Ya, namanya menuntut ilmu itu juga harus mengeluarkan dana. Ya, itu siap. Kita harus beli buku, kita harus beli pulpen. Lengkapannya itu maksudnya punya bekal dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Serta bimbingan dari guru dan waktu yang lama. Penting dibimbing oleh guru. Makanya setiap video pembelajaran itu kalian dengarkan dengan baik. Setiap penjelasan guru itu kalian dengarkan dengan baik dan waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu bukan instan gitu ya. Jadi butuh waktu, ada prosesnya di situ. Kata mutiara berikutnya, bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu. Besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya. Jika berbuat kebaikan, ia bersyukur, dan jika berbuat salah, ia beristighfar kepada Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berkata, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, ini senada yang tadi saya jelaskan ya, bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu berkaitan dengan perintah alladzi 'allama bil qalam. Jadi Iqra dan menulis, membaca dan menulis gitu. Dari Al-Ghazali, Imam Ghazali maksudnya ya, itu bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besar musibah seorang manusia. Jadi musibah itu bukan hanya bencana alam, tetapi kebodohan kita itu juga menjadi bencana bagi diri kita. Sebagai penutup di sini saya akan membacakan kisah ulama ahli nahwu dari Imam Al-Kisai. Beliau lama mempelajari ilmu nahwu, namun belum menguasainya. Terus berusaha tapi tetap belum paham. Sampai ya ada rasa putus asa itu loh. Pada suatu hari, kemudian beliau memperhatikan seekor semut yang membawa makanan. Semut itu berusaha menaiki tembok dengan membawa makanan tersebut. Setiap kali semut tersebut naik, ia jatuh lagi. Setiap kali mau naik lagi, terjatuh lagi. Begitu berulang-ulang. Namun semut tersebut tetap terus berusaha hingga akhirnya ia bisa naik ke atas tembok. Al-Kisai pun berkata dalam hatinya, semut ini pantang menyerah hingga akhirnya sampai pada tujuan. Lalu semut saja yang makhluk sekecil itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu kemudian menjadikan semangatnya lebih tinggi lagi dan dia terus belajar. Lalu akhirnya beliau terus menekuni ilmu nahwu hingga menjadi ahli nahwu. Ya, saya harap semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan banyak pelajaran pada kita semuanya. Dan ingat, selalu semangat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita semuanya. Itu saja dari buku ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat mencari ilmu. Semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.